seluruh umat manusia. Lalu, apakah ini berarti seluruh manusia memiliki hak untuk memaknai Al-Quran sesuai dengan lensa pemikirannya masing-masing? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kepada seluruh penggemar atau pendengar channel The Muslim Guys yang semoga selalu dalam limpahan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan atau munculnya tema ini disebabkan dengan banyaknya influencer atau banyaknya orang yang menokohkan diri kemudian menyatakan hendaknya kita melihat Al-Quran dari kacamata feminis, hendaknya kita melihat Al-Quran dari kacamata ini, kacamata itu, lensa ini dan lensa itu. Tentunya hal tersebut bisa mengacaukan pondasi syariat Islam yang mana Al-Quran itu dipahami sebaik-baik pemahaman Al-Quran itu dengan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, Al-Quran adalah sebuah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sebuah petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini petunjuk, akan memberikan arahan untuk seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dan kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, maka kehidupan kita akan menjadi baik, akan menjadi lurus, akan menjadi nyaman. Dari sini Al-Quran mengajak bicara seluruh umat manusia, baik seorang kafir. Kalau dia mengikuti petunjuk Al-Quran dalam masalah muamalah, misalnya perdagangan, tidak ada kezaliman, tidak ada riba, tidak ada gharar, sesuatu yang tidak jelas atau samar-samar dalam melakukan perdagangan, maka yang muncul adalah keadilan, yang muncul adalah keberkahan, yang muncul adalah saling percaya dalam melakukan perdagangan, yang mana akan menyebarkan banyak kebahagiaan, banyak kenyamanan yang akan menyebabkan kemajuan ekonomi. Dan penerapan fikih muamalah khususnya dalam syariat Islam ini sudah banyak diterapkan oleh bangsa-bangsa yang non-muslim, dan mereka merasakan manfaatnya. Mereka menjadi kaum yang dipercaya oleh bangsanya sendiri dalam melakukan muamalah dan lain sebagainya. Pada intinya Al-Quran adalah sebuah petunjuk yang kalau dilaksanakan bahkan oleh seorang kafir pun atau yang belum memeluk agama Islam pun akan merasakan manfaat yang baik dalam hidupnya. Ketika mereka sudah mulai memikirkan kehidupan akhirat, mereka akan mulai mengesampingkan persaingan-persaingan dalam kehidupan duniawi. Persaingan yang kita maksud persaingan yang bisa berujung pada keburukan atau mencelakai orang lain. Mereka kan ingat bahwasannya ada kehidupan setelah ini dan lain sebagainya. Al-Quran mengajak bicara semua orang untuk memikirkan resiko atau tanggung jawab dari setiap perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Akan tetapi bukan berarti ketika Al-Quran mengajak bicara semua umat manusia itu menjadi sebuah alasan sebuah premis bahwasannya kemudian setiap manusia boleh mengambil kesimpulan dari Al-Quran. Nah, ini dua hal yang berbeda. Al-Quran mengajak bicara semua umat manusia bukanlah sebuah muqaddimah, bukanlah sebuah premis bahwasannya maka semua manusia boleh memahami Al-Quran sesuai dengan keinginannya. Ini adalah langkah yang salah kalau ingin memahami seperti itu. Karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra
litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kepada engkau, kita wahyukan kepada engkau az-zikr, sebuah ilmu, sebuah petunjuk, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar dengan petunjuk ini engkau bisa menjelaskan kepada umat manusia seluruhnya apa yang sebenarnya Allah sudah turunkan untuk mereka. Maka ada dua hal dalam ayat ini. Ada dua hal dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Ayat ini ada di surat An-Nahl ayat ke-44. Bisa para pendengar untuk mengecek sendiri. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua hal dalam ayat ini. Sesuatu yang Allah turunkan kepada umat manusia dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjadi penjelas terhadap yang pertama tadi. Menunjukkan bahwa Al-Quran, yaitu yang diturunkan untuk umat manusia, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran itu langsung kalamullah azza wa jal. Lah yang kedua, inilah yang disebut dengan hadis. Ya, inilah yang disebut dengan hadis, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi lafadznya atau teksnya berasal dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja, hanya melanjutkan saja kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sederhananya, Al-Qur'an memang kita akui multitafsir. Secara zahirnya, secara kasat mata, Al-Qur'an memiliki beberapa sisi cara pandang. Dan itu diakui dalam beberapa riwayat para sahabat. Mereka mengatakan hammalul wujuh, Al-Quran ini memiliki beberapa cara pandang. Akan tetapi hanya ada satu cara pandang yang benar dari sekian dakwaan bahwasanya atau klaim bahwasanya Al-Quran memiliki multitafsir. Dari lensa ini, dari lensa itu, dari kacamata ini, dari kacamata itu. Tidak. Itu kalau melihat Al-Quran secara zahir ya. Akan tapi jangan lupa, dalam salah satu ayat Al-Quran menjelaskan bahwasannya lensa yang digunakan untuk memahami Al-Quran atau kacamata yang digunakan untuk memahami Al-Quran adalah kacamatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lensanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua menjelaskan tentang Al-Quran. Oleh karena itu, dalam suatu riwayat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasannya kana khuluquhul Quran, semua akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tindak tanduknya, adabnya, perbuatannya yang baik, yang ma'ruf, akhlakul karimah yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah pengejawantahan atau realisasi dari Al-Quran. Banyak sekali riwayat-riwayat menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah sebuah kitab yang petunjuk, yang penjelasannya sudah selesai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu tidak boleh kita kemudian mengatakan hanya karena Al-Quran mengkisahkan tentang kaum Nabi Lut, ya, kaum Sodom, kemudian mengatakan waliyadzubillah, a'udzubillah, sangat buruk perkataan orang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Mengatakan bahwasanya Al-Quran mengakui homoseks. A'udzubillah, saya katakan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum tersebut di dalam Al-Quran untuk melaknatnya. Menceritakan Allah Subhanahu wa taala telah mengazab kaum tersebut. Dan kita jangan sampai mengikuti jalan tersebut jika tidak ingin diazab Allah Subhanahu wa taala. Maksud mengkisahkannya bukan mengakui. Oleh karena itu, para pendengar The Muslim Guys, jangan tertipu dengan perkataan-perkataan orang-orang sok pintar, sok intelek, hanya karena lulusan dari luar negeri, kemudian berbicara tentang Islam. Mereka semua bisa membawa pemikiran-pemikiran yang baru, pemikiran-pemikiran yang tidak pernah ada di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman para atba' tabi'in. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang mana kalau mereka tahu konsekuensinya bisa menyebabkan kekufuran dalam diri mereka. Oleh karena itu hati-hati. Kacamata yang digunakan dalam memahami Al-Quran itu bukanlah kacamata saya atau kacamata Anda, akan tetapi cara pandangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cara pandangnya yang diajarkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, yang kemudian diajarkan kepada murid-murid mereka yaitu atba' tabi'in, yang kemudian diajarkan kepada murid-murid mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya khairul nasi atau khairul quruni qarni, orang-orang terbaik atau zaman yang terbaik itu di zamanku, yaitu zamannya para sahabat. Thumma alladhina yalunahu, kemudian yang datang setelah para sahabat yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka yaitu para tabi'ut tabi'in. Maka untuk memahami Al-Quran yang paling baik adalah menggunakan pendapat-pendapat mereka, karena mereka para ulama di zaman terbaik tersebut mengambil ilmu dengan sanad, mengambil ilmu dengan silsilah, tidak murni menggunakan akalnya berfilsafat, berfilosofi dan lain sebagainya. Mereka menggunakan ilmu, mereka menggunakan majelis ilmu, duduk di depan gurunya, mengambil ilmunya untuk kemudian diajarkan kepada para murid-murid mereka. Kira-kira seperti itu kepada seluruh penggemar The Muslim Guys atau pendengar The Muslim Guys. Hendaknya kita memperhatikan bahwasannya Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah makhluk ciptaannya yang telah dipilih untuk menjelaskan isi Al-Quran. Hendaknya kita mencukupkan diri untuk mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk sahabat, petunjuk tabi'in, petunjuk atba' tabi'in. Ikuti petunjuk-petunjuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah ilmu yang bermanfaat, memberikan kita kemampuan untuk menerima Al-Quran di dalam hati, memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.